Shalom. Izinkan saya menyampaikan salam dari Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan Besi yang saya gembalakan untuk saudara sekalian yang ada di Metodis Immanuel ini. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, bergereja, biarlah kita semua boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Amin. Oke. Baik, saat ini saudara kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan lihat 1-2 bagian dari firman Tuhan yang ada. Oke. Kita lihat Kolose dulu pasal 4 ayat 6. Mari kita semua keluarkan suara, kita bacakan ayat ini. 1, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oke. Ayat yang Efesus pasal 4 ayat 29. Yang pria dulu sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang wanita silakan 1, 3. Oke, terima kasih ya. Nah saudara, menurut survei yang dilakukan oleh The Times ya, New York pada tahun 2016 ya, tentang dampak perkataan. Ketika kita mengatakan kata yang baik, berupa pujian kah, pokoknya kata-kata yang baik terhadap seseorang. Menurut survei ini mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kata yang baik kepada seseorang, itu orang itu akan merasakan dampak yang positif ya. Sepanjang hari itu dia akan semangat, dia akan merasakan sesuatu ya yang baik ya, kesan yang baik. Tetapi ketika kita mengatakan kata-kata yang menghina, meremehkan orang, seseorang, maka menurut survei ini mengatakan orang itu mendapatkan pengaruh minimal 9 hari atau lebih. Itu pengaruh-pengaruh yang buruk. Dia akan merasa marah, orang itu akan merasa murung. Nah saudara, ini survei tentang perkataan. Ketika kita ucapkan yang baik dengan yang buruk gitu ya, itu dampaknya sangat membawa akibat dampak ya di dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu betapa pentingnya kata-kata yang positif dalam kehidupan kita terhadap sesama kita. Dan betapa pentingnya kita itu menghindari, meninggalkan kata-kata yang negatif di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita itu dalam kehidupan sebagai satu tubuh Kristus. Betapa pentingnya kita itu memperhatikan ya kata-kata yang kita ucapkan saudara. Karena perkataan itu punya kekuatan yang dahsyat saudara. Yakobus mengatakan bahwa lidah walaupun kecil tapi punya kekuatan pengaruh yang luar biasa saudara. Dia ibaratnya seperti api ya. Seperti ya, kekang pada kuda ya. Seperti kemudi pada kapal. Nah saudara, walaupun kecil tapi punya pengaruh yang luar biasa. Karena itulah maka di Amsal kita melihat banyak sekali peringatan-peringatan ya yang dikatakan oleh pengamsal untuk kita, memperingatkan kita harus hati-hati gunakan lidah kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu punya pengaruh yang luar biasa saudara. Amsal 18:21 salah satu contoh ya, dikatakan ya, hidup
dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara, ada pepatah juga mengatakan mulutmu itu harimaumu. Artinya perkataan itu bisa menjadi senjata tajam ya, yang dapat menyakiti orang lain kalau tidak dijaga. Saudara, itulah sebabnya maka kita perlu ya, sebagai anak-anak Tuhan, kata-kata kita itu perlu kita perhatikan. Nah, mempersempit dari pembacaan ataupun bahasan yang luas tentang perkataan, dampaknya dan sebagainya, maka saya fokuskan peringatan dan nasihat yang dari Efesus pasal 4 ayat 29. Apa yang dikatakan di ayat ini saudara? Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkataan yang merusak itu di ayat 29a. Yang saya kasih ini ya, bagian merah ya. Kita bacakan sekali lagi yuk sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara, kata perkataan kotor ya di sini ya. Kata kotor ini dalam bahasa Yunani sapros. Itu berarti sesuatu yang busuk, saudara, seperti buah yang busuk ataupun ikan yang busuk. Sesuatu yang tidak baik nih saudara, yang timbulkan bau, tidak berguna saudara, dan akan menjadi sampah. Bahkan kalau misalnya ya buah yang busuk kalau kita campurkan dengan buah yang baik ya, itu akibatnya juga akan membusukkan buah-buah lainnya. Jadi dampak sesuatu yang busuk ini akan membuat yang lain juga bisa jadi busuk. Nah saudara, jangan ada perkataan kotor, perkataan yang busuk, yang merusak, yang merupakan sampah itu keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Itu jangan sampai itu diingatkan oleh Rasul Paulus melalui kitab Efesus pasal 4 ayat 29 ini saudara. Kalau kita lihat baca perikop ini saudara, kita akan menemukan Rasul Paulus sedang berbicara tentang kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang. Dulu kamu adalah anak-anak kegelapan, tapi sekarang sejak engkau ditebus oleh Kristus, engkau menjadi manusia baru. Hidupmu jangan seperti dulu lagi ya. Hidup dengan berkubang dalam dosa. Paulus itu ingatkan mereka, sekarang kamu bukan lagi yang seperti dulu. Sekarang kamu sudah dibaharui. Sekarang kamu sudah ditebus. Hidupmu jangan seperti itu lagi. Tadi bacaan pertanggapan itu mengutip Efesus pasal 4 ayat-ayat terakhir itu. Buang semua yang tidak baik itu. Tapi kenakan sesuatu yang baru. Nah saudara, dalam konteks ayat yang kita bahas ini, kita soroti tentang perkataan. Menurut Rasul Paulus, kita ini hidupnya sudah menjadi manusia baru. Omongan kita, perkataan kita itu juga harus berbeda dengan kehidupan yang lalu. Nah saudara, dan dia ingatkan ya, jangan ada perkataan kotor itu keluar dari mulut kita. Perkataan yang merusak dalam kehidupan kita. Saudara, apa saja yang termasuk perkataan yang merusak, perkataan yang kotor, perkataan yang ya sampah, perkataan yang busuk. Nah saudara, saya kategorikan ya, misalnya ketika kita maki orang dengan kata-kata yang tidak pantas itu ya, itu juga termasuk perkataan yang merusak saudara. Maki orang dengan sebutan nama binatang misalnya. Pernah enggak ya maki orang pakai nama binatang? Yang benar ya, yang jujur ya. Rata-rata mungkin kita pernah ya. Ketika kita saking kesalnya keluar ya, itu nama binatang ya dari mulut kita. Saudara, sebelum mengenal Tuhan mungkin ya
itu kata-kata yang seperti itu atau kata kotor lainnya itu bisa aja keluar ya. Tapi menurut Rasul Paulus, dulu iya, sekarang udah nggak pantas lagi gitu ya. Kemudian gosip misalnya. Nah saudara, mungkin ya dulu ya sebelum mengenal Tuhan gosip biasa. Tapi hari ini sudah menjadi anak Tuhan seharusnya nggak boleh ya. Orang Kristen itu nggak boleh gosip sesuatu yang nggak benar gitu ya. Belum tahu kebenarannya jangan terus disebarkan. Apalagi dalam kehidupan bergereja saudara. Itu bisa menjadi sesuatu yang merugikan tubuh Kristus. Kalau saudara mendengar orang gosip di telingamu ya, atau ajak kamu ngomong ya, lebih baik kamu kasih tahu dia sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Kita nggak usah tambah garam, tambah micin lagi, nanti ngomong ini bisa menjadi omongan yang sangat membahayakan saudara. Lebih baik ajak, ayo kita doakan yuk orang yang tadi digosipin itu. Ayo diajak doa ya. Kalau dia bilang nggak mau doa, ya jangan ngomongin orang lain ya. Kan harus ada tanggung jawabnya gitu. Ajakin, yuk kita doain ya. Atau ketika seseorang dihakimi gitu ya. Nah, lebih baik ya udah kita doakan. Jangan hanya bisa kritik orang, hakimi orang gitu ya. Yuk kita doakan pemimpin kita misalnya atau siapa-siapa ya yang lagi digosipin ataupun dihakimi. Apalagi kalau perkataan fitnah gitu ya, itu lebih bahaya lagi saudara. Karena itu saudara, Rasul Paulus ingatkan, buang itu semua perkataan kotor yang merusak dalam kehidupan kita. Seorang psikiater bernama Larry Crabb ya, banyak menulis buku. Dia bagikan satu kasus konseling yang dia tangani saudara. Dia tangani seorang pria yang ya hidupnya jadi kacau begitu ya. Dan dia bimbing, dia mau cari apa sih akar masalahnya, kenapa hidupnya itu jadi hancur gitu ya. Telusuri saudara, akhirnya dia menemukan pria ini mengungkapkan tentang satu kalimat yang orang tuanya khususnya papanya itu katakan. Perkataannya sebagai berikut ya. Anakku, jika engkau mewarisi bisnis keluarga kita, maka engkau akan menghancurkannya. Sesudah ayahnya meninggal, dia berusaha yang terbaik ya, mau membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya ini enggak benar. Dia berusaha keras saudara, tapi akhirnya dia juga stres ya. Lalu dia itu minum minuman keras dan pelan-pelan hancur hidupnya. Istrinya mengancam akan mau bercerai dengan dia, melihat kehidupannya seperti itu. Nah saudara, untung ini lagi dibimbing seperti itu. Oleh perkataan papanya, satu kalimat itu hancur kehidupannya saudara. Karena itu saudara, hati-hati ya dengan omongan kita ya. Apakah terhadap saudara kita, terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita. Semua perkataan kita itu punya kuasa saudara. Dan kuasa yang merusak atau kuasa yang sebaliknya. Saudara kasih Tuhan, hari ini perkataan yang keluar dari mulut kita itu seperti apa saudara? Lebih banyak merusak atau memberkati orang? Nah saudara kasih Tuhan, apakah perkataan kita sehat? Ketika saudara marah, nah saudara kasih Tuhan, apakah masih keluar kata-kata kebun binatang, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor misalnya. Saudara, hari ini apakah saudara itu masih termasuk orang yang suka gosip? Nah, saudara, ini untuk introspeksi kita semua lah ya. Ketika orang bergosip, apakah saudara nambahi atau saudara stopkan? Dan saudara kasih Tuhan, ketika ada orang menghakimi misalnya, apakah saudara juga
ikut menghakimi, atau saudara ajak dia berdoa. Nah saudara, kehidupan kita, kata-kata kita seperti apa saudara? Apakah kata-kata kita cenderung meruntuhkan, merusak? Atau sebaliknya, kita mulai belajar untuk kata-kata yang membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah dengan omongan yang keluar dari mulut kita. Karena itu punya potensi yang bisa merusak dan meruntuhkan orang lain. Karena itu seperti yang Paulus akhirnya nasihatkan kalau hidup kita sekarang adalah hidup yang baru, maka dia peringatkan jangan kata-kata yang merusak, meruntuhkan, yang tidak sehat itu keluar dari mulut kita. Dan dia mengajar kita harus sebaliknya. Apa? Yaitu mari kita mengatakan perkataan yang membangun di ayat 29b. Kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Rasul Paulus ingin kita sebagai manusia yang sudah diciptakan baru, diperbarui, maka kita itu buang yang gak baik Sekarang malah kita harus pakailah dikatakan perkataan yang baik untuk membangun. Itu yang Paulus ingin ajarkan kepada kita semua saudara. Saudara ya kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat ini kan 29, ayat 25 juga dia singgung karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh Kristus ngomong yang dikatakan ngomong benar bukan dusta, nggak usah bohong-bohongan, tapi ngomong apa adanya, ngomong yang benar untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang Paulus inginkan. Dan di ayat 29 dia mengatakan kita harus mengucapkan perkataan yang baik untuk membangun. Saudara, mengucapkan kata-kata yang membangun dengan mengucapkan kata yang meruntuhkan lebih gampang mana Kadangkala gitu lebih gampang itu ngomong sembarangan sembarangan keluar gitu Begitu lihat apa ngomong aja gitu Habis itu baru pikir gitu masa tadi saya ngomong begitu gitu Akhirnya menyakiti hati orang lain gitu Walaupun mungkin kita bercanda, tapi candaan kita itu tajam, candaan kita itu menyudutkan. Nah saudara kasih Tuhan, hati-hati diingatkan supaya kita itu mengucapkan kata yang baik. Itu perlu latihan dan perlu kita itu belajar saudara untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun. Nah ini Paulus nasihatkan kita sebagai orang yang sudah menjadi manusia baru. Ayo pakai kata yang baik kata yang membangun. Saudara, kita itu bisa dipakai untuk membangun orang lain dan juga bisa meruntuhkan orang lain. Kata-katanya positif yang dimaksud Paulus yang baik untuk membangun misalnya kata-kata yang menguatkan yang meneguhkan orang lain. Ketika orang itu merasa meragukan waduh Tuhan masih sayang-sayang kah gitu lagi ragu, lagi bergumul bisnis sudah gagal gitu banyak hal dalam pergumulan kehidupan sepertinya jalan tertutup. Nah saudara, ketika kita ketemu orang-orang seperti itu, teman kita atau saudara kita, apa yang kita katakan? Mari kita mengatakan kata-kata yang menguatkan dia saudara, meneguhkan dia. Perkataan yang bisa menghibur orang lain. Nah saudara, perkataan yang bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dan
kita juga belajar ya, memuji orang dengan tulus hati. Saudara, memang hal-hal yang baik ya, kita perlu belajar. Sekarang coba praktek deh. Coba kamu ngucapin sesuatu yang baik dengan orang sebelahmu gitu ya. Apa yang bisa dipuji misalnya. Kamu, kalau suamimu bilang, ya kamu tampan kah? Kalau istri bilang cantik kah? Kalau teman bilang, ya kamu bisa, kamu mantap gitu ya. Ya praktekkan coba, jangan pelit-pelit ya. Ngomong sama sebelahmu, apa yang bisa positif yang bisa kita katakan. Enggak banyak yang mau praktek, ini gimana sih ya? Ayo silakan. Oke, saling ya. Oke. Waduh, kalau suami istri ya harus rajin-rajin ya, memuji istri atau memuji suami begitu ya. Hal-hal yang positif, jangan terus ngorek ya. Ya kelemahan-kelemahannya itu, waduh bisa pusing gitu ya. Tapi ketika kita saling ya, mengucapkan kata-kata yang menguatkan, yang membangun ya, rumah tangga kita biasanya tambah awet, tambah langgeng ya. Nah saudara kasih Tuhan, bertahun-tahun yang lalu ya, waktu saya di remaja, saya mewakili gereja ikut rapat di wilayah begitu ya. Ya masih remaja pemuda begitu ya. Banyak hal yang nggak tahu, belajar melayani Tuhan. Dalam pertemuan itu ada satu hamba Tuhan, seorang pendeta, dia kasih satu kata yang positif untuk saya dan saya ingat sampai hari ini ya. Dan itu menjadi motivasi, dorongan bagi saya untuk terus belajar. Dia bilang, ya nyancing dan gitu ya, hai anak muda, saya lihat kamu orangnya punya potensi. Nah walaupun waktu itu saya itu belum ini ya, baru belajar melayani Tuhan. Tapi kata positifnya itu membuat saya jadi satu dorongan. Saya belajar melayani Tuhan lebih baik, ya belajar melayani Tuhan di persaudaraan pemuda, jadi guru sekolah minggu begitu ya. Nah itu satu dorongan itu positif sekali ya. Nah sedang kasih Tuhan, omongan kita itu sangat-sangat ya penting saudara. Kalau kita mendorong, kalau kita membangun orang lain melalui perkataan kita, orang itu akan terbangun hidupnya saudara. Tapi kalau kita tidak hati-hati, orang itu bisa runtuh kehidupannya. Bisa menjadi apa ya, kehidupannya ke depan itu bisa gelap, bisa kepahitan. Kalau kita ucapkan kata-kata yang negatif. Nah saudara kasih Tuhan, karena itu kita mari belajar ya. Untuk mengucapkan kata-kata positif yang membangun dalam kehidupan kita. Apakah dalam bergereja, apakah dalam berumah tangga, apakah kita hidup bermasyarakat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi manusia baru, bibir mulut kita biarlah kita pakai untuk membangun orang lain. Contoh suami istri misalnya ya. Istri kan masak, cuci pakaiannya kan, pekerjaan rumah tangga itu nggak habis-habisnya ya. Itu susah loh ya bagi para istri ya, tidak gampang gitu ya jadi ibu rumah tangga. Nah para suami yuk kita belajar gitu ya, berterima kasih gitu ya, mengucapkan terima kasih kepada istri kalau masakannya udah masak gitu ya, kita berterima kasih udah masakin gitu ya. Makasih udah bikinkan kopi misalnya begitu ya. Terima kasih udah merapikan rumah gitu ya. Istri-istri kan merasa terbangun ya, senang ya. Masak lebih semangat lagi ya. Pekerjaan rumah lebih semangat lagi dilakukan begitu ya. Bukan sebaliknya mengatakan kamu itu kalau masak selalu keasinan. Nah selalunya itu kan bikin nyakiti hati orang ya. Memangnya selalu asin gitu kan, enggak gitu kan, sekali-sekali asin. Tapi ketika kita pakai, kamu maksudnya selalu keasinan. Kamu bikin kopi selalu kepekatan gitu lah. Terus selalu banyak bikin pahit. Sudah tahu orang nggak makan tambah gula gitu ya. Kopi pahit ini bikinnya itu, waduh
Ini kan perkataan-perkataan yang meruntuhkan ya. Nanti dia masukin garam baru tahu gitu ya. Nah saudara kasih Tuhan, jadi mari kita pakai kata-kata yang membangun ya. Demikian juga para istri misalnya, mari kita bangun juga suami kita ketika dia kerja keras di luar pulang ya. Ya kita kasihlah kata-kata yang positif gitu ya. Waduh papi udah berusaha, udah singku loh ya, sudah bekerja keras untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Terima kasih gitu ya. Bikinkan minuman kah, kopi kah, apa gitu ya. Biar semangat begitu ya. Kemudian ya misalnya penghasilan suami nggak seberapa gitu ya. Pada masa COVID ada dikurangi gaji gitu ya. Ya bisa juga kita katakan, ya nggak apa-apa Pi. Kami bisa hidup lebih hemat misalnya dengan gaji yang ada, seperti itu ya. Ini kan menguatkan para suami ya. Jangan katakan, aduh papi ini nggak seperti suami tetangga. Itu suami tetangga itu pintar cari duit gitu loh. Kamu itu penghasilan gitu-gitu aja. Dan selalu nggak mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anakmu. Wah itu ngomong seperti itu kan suami tambah hancur dah ya. Udah gajinya pas-pasan begitu ya. Pulang ke rumah dapat hantaman lagi seperti itu ya. Nah saudara kasih Tuhan, kata-kata kita bisa membangun tapi juga bisa meruntuhkan orang lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi manusia baru, kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengatakan yang positif, bukan yang negatif. Saudara, yang ketiga, menjadi saluran berkat. 29C. Ya, kita baca lagi ayat yang sama, jangan bosan ya ayatnya. Tapi kalau bisa dihafal, nanti pulang juga ingat gitu ya. Nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya pendengar ya. Sekali lagi ya, ayo buka suara kita baca 1, 3. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan kita hendaknya mendatangkan kasih karunia dikatakan ya. Hendaknya perkataan kita itu orang yang mendengarnya itu memperoleh kasih karunia, memperoleh berkat ya saudara. Nah ini saya katakan biarlah kita menjadi saluran berkat saudara melalui perkataan kita. Bagaimana perkataan kita bisa menjadi berkat saudara? Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 37 dia katakan ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon buruk menghasilkan buah yang buruk. Kira-kira seperti itulah ya Tuhan Yesus ajarkan. Kalau pohonnya baik, dia hasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya enggak baik, hasilkan buah yang tidak baik. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan apa yang keluar dari mulut itu meluap itu dari hati. Jadi sebenarnya apa yang kita katakan itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita baik akan keluarkan kata-kata yang baik. Tapi kalau hati kita nggak beres, nggak benar, itu yang keluar dari mulut itu juga hal-hal yang tidak baik. Seperti pohon yang baik keluarkan buah yang baik. Demikian juga hidup kita. Kalau anaknya nggak bertumbuh, kalau hidup rohaninya itu parah, yang keluar dari mulut pasti tidak memberkati orang lain. Tapi kalau dia selalu rindu ya, belajar firman, diterangi firman, hidupnya bertumbuh, maka apa yang keluar dari mulutnya juga menjadi sesuatu yang baik. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi mari kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita banyak kemarahan, dendam, kepahitan. Kalau seperti itu yang keluar dari mulut pasti
nggak bisa memberkati. Itu pasti bisa mengutuk orang lain, memaki orang, menghancurkan orang lain. Nah karena itu saudara, mari hati kita selalu ya minta Tuhan, penuhi hati saya dengan firman-Mu. Roh Kudus, sucikan saya selalu. Sehingga akhirnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut kita, keluar kata-kata yang memberkati orang lain. Bukan kata-kata yang sekali ngomong meruntuhkan orang lain. Nah saudara kasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan ya. Dan ajarkan melalui Paulus, melalui ayat ini saudara. Akhirnya hidup kita itu bisa mendatangkan kasih karunia, mendatangkan berkat bagi setiap orang yang mendengar kata-kata kita. Saudara, saya cerita sedikit tentang kehidupan saya ya. Sebelum saya mengenal Tuhan, kata-kata saya tajam. Kata-kata saya seperti pisau. Kalau saya bertengkar, saya bisa maki orang dengan semua kata-kata yang kalau dia ngomong kotor, saya bisa lebih kotor begitu. Tidak mau ngalah sama orang lain. Nah saudara kasih Tuhan, kalau sudutkan orang jago ya, bahkan menyudutkan dia bisa sampai mepet di dinding gitu ya. Nah saudara kasih itu hidup yang lama saudara. Tapi sejak saya mengenal Kristus, saya menyerahkan hidup saya termasuk juga kata-kata saya. Saya minta Tuhan tolong saya supaya jangan saya seperti dulu. Kalau ngomong itu ya tajam ya, bisa melukai orang lain. Saudara, puji Tuhan saudara. Sejak saya percaya kepada Tuhan ya, walaupun waktu marah bisa aja tiba-tiba meleset kata-kata yang nggak benar ya, kata-kata yang kotor misalnya. Tapi melalui proses waktu, saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan bentuknya sehingga belajar mengucapkan kata-kata yang positif, membangun orang lain. Dan itu memang proses ya, perlu waktu. Dan ketika kita rela untuk diproses Tuhan, maka Tuhan akan terus ubah menjadi semakin baik dan semakin baik. Nah saya juga sampai hari ini juga terus belajar ya, untuk mengatakan kata-kata yang lebih membangun jemaat ya, membangun teman-teman, membangun ya keluarga ya, termasuk juga ngomong sama istri begitu ya. Ya banyak memuji istri, banyak mendukung istri gitu ya, kata-kata yang positif. Kalau minta tolong ya, minta tolong gitu ya. Kalau salah minta maaf begitu ya. Jadi ini hal-hal yang baik yang terus saya juga belajar begitu ya. Jadi kadang-kala menjadi hamba Tuhan tidak berarti semuanya oke-oke aja, tidak saudara. Dan juga perlu terus belajar sesuatu yang baik, apalagi kata-kata ya. Itu bisa aja ya, salah ngomong itu bisa meruntuhkan orang lain. Karena itu saudara, saya juga rindu dan mengajak saudara semua ya, dalam membangun kata-kata kita. Biarlah kata-kata kita itu bisa menjadi berkat, sehingga keluarga kita, apakah istri, anak kita ya, menantu kita atau siapa ya, teman-teman kita. Ketika ngobrol dengan kita, senang dia. Kenapa? Selalu ada kata-kata yang positif membangun, bukan meruntuhkan. Saya yakin kalau orang seperti itu temannya pasti lebih banyak. Ya. Tapi kalau kata-katanya suka mencela, suka meruntuhkan, suka menyalahkan, suka gosip, ya, teman-teman kita itu satu persatu bisa menjauhi kita. Nah karena itu saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan, termasuk hati kita, dan selalu minta Roh Kudus Tuhan tuntun ya, hati kita selalu dibersihkan ya. Jangan kita biarkan apapun ya yang kotor hinggap di dalam hati pikiran kita. Apalagi ada kepahitan, kemarahan, dendam dan sebagainya. Tadi bacaan bertanggapan kan bagian terakhir itu ya. Jangan sampai ada kepahitan ya, kegeraman ya, kejahatan itu mencokol di dalam diri kita. Tapi justru ampunilah satu sama yang lain seperti Kristus sudah mengampuni kita. Dengan demikian hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat. Saudara, sebagai penutup ayat ini kita
bacakan, kalau bisa kita hafalkan ya, menjadi berkat. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kehidupan saudara di dalam menggunakan kata-kata? Apakah kata-katamu memberkati orang lain, membangun orang lain, menguatkan orang lain? Atau justru kata-katamu itu meruntuhkan, menjatuhkan, membuat orang menjadi tawar hati, membuat orang jatuh? Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita juga orang-orang yang berdosa, perlu selalu diingatkan, perlu dibaharui. Kalau kata-kata kita pernah menyakiti orang lain, meruntuhkan orang lain, mari kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Dan cari kesempatan untuk memperbaiki. Dengan niat baik, dengan kesungguhan hati, maka pasti ada jalan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita, hati kita, seluruh keberadaan kita, biar Tuhan baharui, jadikan kita semua indah di matanya, dan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Tuhan Yesus, lihatlah kami anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan untuk dipakai menjadi alat bagi kerajaan-Mu, untuk menjadi saluran berkat melalui perkataan kami. Walaupun kadangkala kami tidak bisa mengontrol, tapi kami mau belajar Tuhan melalui pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun orang lain, keluarga kami, teman-teman kami, saudara seiman, siapapun yang kami temui. Sebagai orang yang sudah ditebus, hidup kami mau jadi berkat bagi sesama kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan ketika kata-kata kami melukai orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, meruntuhkan orang lain. Mohon Tuhan ampuni. Pakailah bibir mulut kami Tuhan, di mana orang memerlukan penguatan, penghiburan, kekuatan. Di situ kami boleh menguatkan dan mendorong saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.